Hai guys, hari ini aku dikasih ikan sama mantan suamiku, suami tetangga. Dia baru pulang mancing, dapat ikan banyak. Dia bingung karena istri selingkuhan suamiku gak pinter masak. Akhirnya dikasihkan ke aku, karena mantan selingkuhan suamiku juga tahu aku gak pintar masak juga. Ini ikannya kecil-kecil amat, padahal amat gak kecil kali, agak gedean dikit, tapi gak apa-apa, gak boleh nolak rezeki. Sekarang kita akan besetin ikannya dulu. Kita potong sayap-sayap ikannya terlebih dahulu agar ikannya gak terbang lagi, nanti susah nyarinya. Ibarat mencari mantan yang sudah diterkam siluman. Ini ikan apa ya guys? Seperti ikan purbakala, sayapnya sekeras baja, durinya seperti cula badak, susah amat bersihnya. Pekerjaannya harus hati-hati, kalau tidaknya taruhannya guys, bisa-bisa sampai 2 bulan baru kelar besetin ikan ini. Guys, ikan ini cocoknya dimasak apa ya? Tolong tulis di kolom komentarnya. Aku rencananya akan kubuat ikan asin yummy super lezat dan gurih. Kayaknya cocok untuk masakan ikan yang segede gaban ini. Kira-kira cocok gak guys? Nantinya ikan asin ini akan kuberikan pada suami mantan selingkuhan pacarku. Aku tambahin sedikit racun rumput, biar hubungan mereka tambah romantis di alam baka ya guys. Satu demi satu sayap ikan ini kita potong menggunakan gunting ya guys, biar tambah mudah dalam proses pembersihannya. Walau agak sedikit lama tapi tidak apa-apa ya guys, karena ikan yang berukuran kecil agak rumit dalam proses pembersihannya, berbeda dengan ikan yang berukuran besar. Pasti lebih mahal harganya. Katanya ikan ini ditangkap menggunakan kail yang diberikan umpan cinta. Itulah kata-kata buaya saat merayu wanita untuk dijadikan mangsanya. Sebelum dapat, kaulah bulan, kaulah bintang, sudah dapat, kau ditendang ke dalam jurang. Sungguh kasihan nasibmu kawan. Ini sebenarnya jualan ikan atau jualan wajan. Ikan yang dibersihin gak kelar-kelar. Pemotongan sayap di awal begitu menguras tenaga dan perasaan. Masih ada sisa ikan sebaku lagi ya guys. Pekerjaan harus segera diselesaikan, karena kata suamiku, suami tetangga, sebentar lagi mama mertua dari suami mantan suami tetangga akan datang untuk makan siang di rumah. Jadi aku harus buru-buru menyelesaikannya. Proses pemotongan sayap ikannya sudah selesai guys. Sekarang akan kita sisik baju ikannya dulu. Pertama-tama kita asap pisau dapurnya dulu, biar tajam, setajam mulut tetangga yang suka gibah tetangganya sendiri. Kalau gak gibah, badan pegel-pegel, kepala pun puyeng. Pisau kita asah, sara jarum pentol ya guys, sesekali diremas untuk dirasakan ketajamannya. Apabila kalau berdarah, berarti pisaunya sudah tajam ya guys. Jangan dicoba di rumah ya guys, ini khusus usia 18+. Pisau digosok menggunakan batu cincin ya guys, biar tambah kinclong dan maskulin, biar berkilat seperti muka yang baru diolesin minyak makan bekas gorengan ikan asin. Tambah oke dan tambah tajam ya guys. Bagi teman-teman yang gak punya pisau di rumah, boleh menggunakan martil atau cangkul untuk membersihkan baju ikan ini. Proses pembersihan baju ikan cukup mudah, tinggal diserut-serut seperti mencukur bulu alis saja ya guys. Setelah dilakukan pembersihan baju ikannya, lalu ikannya kita belah. Arah belah ikannya dari belakang ya guys, jangan salah ya guys, berbeda dengan belah duren dari depan cara belahnya. Pisau yang digunakan harus benar-benar tajam ya guys, kalau tidak bisa merusak struktur dari bangunan. Kalau strukturnya rusak nantinya ikan asinnya tidak cantik. Seperti saya cantiknya luar binasa, ikan asin ini akan jadi ikan asin super lezat dan mematikan. Belah ikan secara perlahan, tapi pasti jangan seperti mantan, janji kawin tapi ditinggal pergi. Jangan ya guys, hancur anak orang. Walau kecil-kecil kualitas ikannya cukup baik, mungkin karena ikan hasil pancingan sendiri. Ikan dikupas-kupas sampai bersih merata, dilakukan dengan cara seksama. Jangan pedulikan kata orang, teruslah membelah ikan. Sebelum mertua suami mantan tetanggaku datang, nanti kita khawatir akan ada wajan melayang kalau tidak siap kerjaan. Sudah 2 tahun, proses membersihkan ikan ini belum juga kelar ya guys. Tolong dibantu ya guys, paling tidak dengan doa atau dengan jempol aja. Kalau mau teman-teman bisa bantu subscribe, karena aku sudah bosan bersihin ikan setiap hari. Paling tidak kalau sudah ada pemasukan di YouTube, aku mau buka usaha jualan ikan asin aja. Jadi juragan ikan asin mungkin lebih keren daripada jualan tampang yang gak laku-laku. Padahal sudah diobral semurah-murahnya dan sudah dikasih diskon 90%.
Tetap saja gak ada yang nanya, ataupun yang suka. Semua ikan-ikan ini dibelah dari atas ya guys, untuk mendapatkan kualitas ikan asin yang sempurna dan bermartabat, seperti pejabat yang kehilangan panggung sebelum menjabat. Biasanya, ikan asin yang kecil-kecil ini rasanya lebih manis daripada si manis jembatan Ancol. Rasanya gurih, segurih senyumanku, cocok sekali disajikan dengan sayur asam yang dicampur sedikit ketombe, dijamin lezat luar biasa. Ikan yang terlalu kecil, aku potong kepalanya agar lebih mudah dalam pembersihannya. Untuk melakukan efisiensi pekerjaan, seperti efisiensi uang belanja yang diberikan suami. Butuh 100 tapi cuma dikasih 50, cukup tak cukup, harus cukup. Begitulah kata suami mantan istri tetangga. Pekerjaan pembersihan ikannya sudah selesai guys, butuh waktu 20 tahun baru selesai. Sekarang akan kita cuci sampai bersih. Lalu kita masuk ke proses penjemuran, agar ikan asinnya fresh dan bisa disimpan lama. Tahap akhir adalah kunci, di mana ikan asin akan berkualitas baik. Sesudah dibersihkan tambahkan garam, serta jeruk nipis, untuk mengurangi rasa amis pada ikan asin. Tahap penjemuran cukup dilakukan selama 2 hari saja, dengan cuaca panas matahari sedang. Ini dia hasilnya guys. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa subscribe ya guys.